Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat kelas 7 Ibnu Rushd yang hari ini sedang berbahagia, sedang bercengkrama bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama satu hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan oleh Allah, sehingga memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Baik, sebelum kita close pertemuan kita pada hari ini, pada pekan ini, ada satu cerita kecil yang ingin Ustazah sampaikan, tetapi hikmahnya sangat besar karena berkaitan dengan salah satu kekuasaan Allah yang tidak akan pernah ditiru dan dimiliki oleh hambanya, yaitu kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan makhluk hidup. Jadi kalau kalian ingat cerita mengenai Nabi Sulaiman, kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja yang prajuritnya sangat banyak, tidak hanya dari golongan manusia tetapi dari golongan hewan, kemudian jin, bahkan angin pun menjadi prajurit atau pasukan dari Nabi Sulaiman. Nah, pada suatu waktu Nabi Sulaiman sedang mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat di istananya dari golongan manusia. Kemudian ketika sedang mengadakan pertemuan, datanglah seorang tamu yang berpakaian sangat bagi mereka aneh, kemudian menyeramkan, dan tiba-tiba tamu itu berbicara dengan Nabi Sulaiman. Setelah berbicara dengan Nabi Sulaiman, tamu itu pergi. Nah, setelah tamu itu pergi, salah satu pejabat dari Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai Nabiullah, ya Nabi Allah, siapakah tamu tadi? Siapa beliau tadi yang datang ke istana ini, yang kemudian berbicara denganmu dengan berbisik? Mengapa dia menatapku dengan tatapan yang sangat aneh?" kata pejabat ini. Jadi orang ini heran, kok ada tamu tahu-tahu datang kemudian bicara sama Nabi Sulaiman, dan bicaranya pun tidak terbuka, dia berbicara dengan berbisik, dan tamu itu ternyata ngeliatin dia dengan tatapan yang aneh. Dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, kenapa gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman menjawab bahwa tamu tersebut adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi tamu dari Nabi Sulaiman tadi ternyata adalah seorang malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawa pejabat ini di tempat yang jauh dari negeri Palestina. Jadi tamu tadi ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, yang memberitahukan kepada Nabi Sulaiman bahwa salah satu pejabatnya akan meninggal di tempat yang sangat jauh dari Palestina. Seketika pejabat ini takut, saya sebentar lagi mati, saya sebentar lagi meninggal, tapi di tempat yang jauh dari Palestina, yang jaraknya saja berhari-hari. Nah, saking takutnya, pejabat ini meminta Nabi Sulaiman untuk membawa beliau ke tempat yang sangat jauh, yang lebih jauh lagi. Nah, karena dirayu oleh pejabatnya yang juga bawahannya, dan Nabi Sulaiman merasa kasihan, akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan angin. Angin adalah salah satu pejabat, salah satu prajurit, salah satu bawahan dari Nabi Sulaiman, dan angin taat dengan perintah Nabi Sulaiman. Jadi angin membawa pejabat ini pergi ke tempat yang sangat jauh, lebih jauh lagi dari Palestina. Tetapi karena memang sudah takdir, karena sudah memang kuasa Allah, kekuatan Allah menghidupkan dan mematikan orang, ketika orang ini sampai di tempat yang sangat jauh itu, setelah dibawa oleh angin, setelah dibawa oleh prajurit angin, ternyata di sana dia sudah ditunggu oleh malaikat Israel. Dan begitu dia turun dari angin,
Begitu angin pergi, malaikat Israil menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa pejabat ini, dan seketika pejabat tersebut meninggal. Jadi yang ingin Ustazah sampaikan adalah tidak ada satupun hal atau satupun benda, satupun makhluk di dunia ini yang bisa mencegah kuasa Allah untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kalau pada saat itu dia sudah ditakdirkan untuk meninggal, apapun caranya pasti akan mati, karena sudah digariskan oleh Allah di kitab. Bahkan sebelum makhluk hidup itu diciptakan, Allah sudah menggariskan takdir kapan kita mati, kapan kita hidup, kapan kita dilahirkan, dan seterusnya. Oke, jadi tidak ada sesuatu hal pun, bahkan satu titik debu pun yang bisa menghalangi kematian kita. Yang bisa membuat berbeda adalah cara kita meninggal. Jadi kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk mati dalam keadaan bertakwa atau kafir. Kita bisa memilih untuk mati dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan belajar, atau nauzubillahnya dalam keadaan bermaksiat. Bagaimana cara memilihnya? Bagaimana cara kita memilih untuk mati dalam kondisi yang baik? Dengan kehidupan kita, dengan hidup kita. Jadi selama kita hidup, selama kita masih bernafas, selama kita yakin kita masih diberikan umur panjang, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat, isilah dengan hal-hal yang akan menghasilkan pahala, yang nantinya pahala-pahala itu, kebaikan-kebaikan itu, aktivitas ibadah itu akan menuntun kita kepada akhir hidup yang baik, akhir hidup yang memang kita inginkan, akhir hidup yang nantinya akan menjadi pintu untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Begitu ya. Jadi sudah harus difahami bahwa hidup mati seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar diberikan umur yang panjang, yang diisi dengan ibadah, yang diisi dengan aktivitas bermanfaat, sehingga membuahkan pahala dan kebaikan untuk diri kita, juga untuk orang lain. Sehingga ketika malaikat Israil mendatangi kita, kita sudah siap, kita sudah memiliki bekal yang cukup, memiliki bekal yang banyak, sehingga kita setelah meninggal bisa ditempatkan di tempat yang terbaik, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja pesan Ustazah pada majelis yang hari ini. Jangan lupa di rumah yang belum sholat duhur, silakan sholat duhur. Isilah hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tinggalkanlah kesan yang positif. Bantu orang lain dengan apapun yang kita punya, sehingga orang lain akan merasakan 1, 2, atau 1000 hal yang baik dari diri kita, yang itunya dicatat sebagai amal jariah oleh malaikat, kemudian menjadi pemberat timbangan pahala kita di yaumil akhir nanti. Baik, terima kasih banyak atas perhatian, atas pesan-pesan Ustazah. Mudah-mudahan bisa memberikan hikmah dan bisa diaplikasikan. Kita tutup majelis yang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu hari Selasa.